Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Kabair, dosa besar. Hari ini Al-Kabiratu As-Saminatu, dosa besar nomor urut ke-8, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Baik, berbicara tentang durhaka kepada orang tua, tentu kita awali terlebih dahulu pembahasan tentang birrul walidain, bakti kepada orang tua. Saking agungnya orang tua, sampai-sampai perintah tertinggi adalah perintah bertauhid, perintah beribadah hanya kepada Allah, ternyata beberapa kali disandingkan dengan perintah bakti kepada orang tua. Jadi saya ulangi, perintah yang paling tinggi yang Allah berikan kepada kita adalah perintah bertauhid, hanya beribadah kepada Allah. Nah, perintah tertinggi ini sering disandingkan dengan perintah bakti kepada orang tua. Contoh, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah, jangan berbuat syirik kepadanya sedikit pun, dan berbaktilah kepada orang tua. Coba, perintah beribadah hanya kepada Allah disandingkan dengan perintah kepada bakti kepada orang tua. Berarti orang tua punya kedudukan yang sangat tinggi. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah sudah tetapkan kepada kalian semuanya, jangan berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, dan berbaktilah kepada orang tua. Jadi kalimatnya mirip-mirip. Kemudian saking agungnya orang tua, ketika Bapak sering mendengar kalimat marilah kita bersyukur kepada Allah, ternyata syukur kepada Allah disandingkan bersyukur kepada orang tua. Anishkurli wali walidaika di surat Luqman, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Jadi perintah bersyukur ternyata disandingkan antara bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Ini menunjukkan betapa orang tua punya kedudukan yang luar biasa. Yang ketiga, saking agungnya orang tua, ada sebagian sahabat dilarang berjihad. Berarti dilarang melakukan ibadah yang paling agung, yang menyebabkan kematiannya bukan husnul khotimah lagi, tapi mati syahid. Ketika beliau memberangkatkan pasukan, tiba-tiba beliau bertanya kepada seorang sahabat, ahayyun waliduka, masih hidup kedua orang tuamu? Masih ya Rasulullah. Fafihima fajahid, ngurusi orang tua itu juga berjihad. Akhirnya orang itu disuruh pulang, gak usah berjihad. Berarti secara tidak langsung kamu tidak usah mati syahid, udah mati husnul khotimah dengan cara bakti kepada orang tua. Kemudian saking agungnya orang tua, sampai-sampai pasti Bapak kenal kisah Jurej, seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Dia sedang sholat sunnah, tiba-tiba ibunya datang, ya Jurej,
mendengar ibunya memanggil saat sholat, dia membatin, ngomong dalam hati, Allahumma ummi wa sholati, ya Allah, ibuku atau sholatku yang aku menangkan. Famado fi sholatihi, ternyata dia memilih sholatnya. Ibunya kecewa, panggilannya tidak dijawab. Akhirnya ibunya mengangkat kedua tangan dan berdoa, Allahumma la tumithu hatta yura fi wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan matikan anakku kecuali setelah berurusan dengan pelacur. Ini kan doa yang mengerikan. Ternyata dikabulkan. Ada pelacur menggoda Jurej, tidak mempan. Pelacur menggoda pengembala kambing, sukses. Pelacur pun hamil. Maaf, ada yang dipanggil? Baik. Sampai mana? Sampai tadi si Jurej, ya. Jadi apa namanya? Pelacur. Saya kalau ada suara sedikit langsung gagal fokus. Kita lanjutkan. Belum, masih panas. Baik. Akhirnya ketika bayi itu lahir, man abuka, siapa bapakmu? Begitu lahir, si pelacur mengumumkan, ini hasil hubunganku dengan si Jurej. Otomatis masyarakat marah. Jurej dipukuli, rumahnya diratakan dengan tanah. Begitu sudah babak belur, rumah sudah rata, Jurej bertanya, ini apa-apaan ini? Jadi kan prinsipnya pukuli dulu, mengenai sebabnya nanti. Kan ada, di Indonesia kan begitu. Taboki dulu sampai babak belur, mengenai salah atau tidak itu urusan nanti. Ternyata Jurej mendapatkan jawaban bahwa kamu sudah melakukan perzinahan, buktinya pelacur itu sudah melahirkan si bayi. Akhirnya tolong bayi itu bawa kemari. Saat masyarakat pergi untuk membawa si bayi, Jurej segera menunaikan sholat. Inilah yang disebut dengan sholat hajat. Sholat hajat itu apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah kalau dibentur dengan masalah, beliau segera menunaikan sholat. Jadi kalau bapak sedang kena problem, kena masalah, langsung sholat. Dan ini sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Nah, maksud sholat di sini adalah sholat hajat. Jadi sedang pening, banyak yang nagih utang, nah, segera sholat 2 rakaat. Sedang pening, bingung, ini saya jadi berangkat tidak haji tahun ini. Di satu sisi pengen segera berangkat, tapi di sisi yang lain kenapa belum dipanggil-panggil? Nah, segera menunaikan sholat. Betul, Jurej menunaikan sholat, memohon pertolongan Allah. Bayi didatangkan, ditusuk pakai jarinya ke perut si bayi. Man abuka fulanun ar-ra'i, bapakmu siapa? Itu pengembala kambing. Maka bayi ini satu di antara 3 bayi yang bisa bicara selain Nabi Isa alaihissalam, dan satu lagi yang dikisahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi saking agungnya orang tua, seorang anak wajib membatalkan sholat sunnahnya kalau orang tua sedang memanggil. Jadi bapak kalau sedang sholat tahajud, ibu memanggil, tahajud harus dibatalkan. Kenapa? Menjawab panggilan orang tua itu hukumnya wajib, bagian dari birrul walidain, sementara sholat tahajud hukumnya sunnah, dan tidak boleh ibadah sunnah mengalahkan ibadah wajib. Kemudian saking agungnya orang tua, sampai-sampai orang tua punya hak meminta kepada anaknya untuk cerai dari pasangan hidupnya.
Kisah yang terjadi pertama kali adalah Ibrahim nengok anaknya Nabi Ismail. Ternyata Ismail sedang pergi, ketemu istri Ismail, berarti menantunya. Ngobrol-ngobrol, Ibrahim punya kesimpulan, ini bukan wanita ideal yang bersanding dengan Ismail putraku. Maka Ibrahim berpesan, suamimu nanti kalau datang sampaikan, ghayyir atabata babika, segera ganti daun pintumu. Akhirnya betul, begitu Ismail datang melihat jejak-jejak kaki di rumah, akhirnya paham, ini pasti bapak saya baru datang, pasti menyampaikan pesan. Begitu pesan disampaikan, bahwa Ibrahim berpesan bahwa harus diganti daun pintu, maka Ismail mengatakan, daun pintu itu adalah dirimu, berarti ilhaqi bi ahliki, silahkan kembali ke rumah orang tuamu. Terulang lagi di kitab Riyadhus Shalihin, sedikit dicuplik di Bulughul Maram, Abdullah bin Umar berkata, tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha wa kana Umar yakrahuha. Saya punya istri, betapa cintanya saya kepada istriku, tapi Umar bapakku tidak menyukaiku. Maka Umar meminta agar aku menceraikan istriku, tapi aku tidak mau. Akhirnya Umar mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pun dipanggil oleh Rasulullah dan diminta untuk mentaati bapakku. Akhirnya terjadilah perceraian itu. Meskipun hadis ini jangan dipahami secara polos, karena Imam Hambali pernah kedatangan tamu. Wahai Imam Hambali, saya disuruh cerai oleh ibu saya, menceraikan istri saya. Ditaati atau tidak? Kata Imam Hambali, jangan, pertahankan istrimu. Loh, bukankah Umar harus ditaati oleh Abdullah? Akhirnya Abdullah bin Umar menceraikan istrinya. Maka Imam Hambali menjawab, bapakmu seperti Umar tidak? Ternyata bapaknya ngaji aja tidak pernah, sholat pun setahun sekali. Nah, bapak seperti ini tidak berhak untuk ditaati. Jadi kalau bapaknya soleh, pengetahuannya bagus, kedewasaannya luar biasa, paham tentang seluk-beluk bahtera rumah tangga, dan melihat anaknya tidak cocok bersanding dengan pasangan hidupnya, maka orang tua seperti ini wajib ditaati, sehingga anak harus menceraikan pasangan hidupnya. Kemudian saking agungnya orang tua, sampai-sampai kalau ada kasus orang tua membunuh anaknya, la yuqadu alwalidu biwaladihi, tidak diperbolehkan orang tua dieksekusi mati karena membunuh anaknya. Kalau anak membunuh bapak, ada hak Pak Hakim untuk ketuk palu, anak harus dieksekusi. Tapi kalau yang membunuh bapaknya, yang dibunuh anaknya, itu tidak boleh. Betul dosa, betul tetap dihukum, tapi tidak boleh dieksekusi mati. Kemudian di Riyadhus Shalihin di bab 1 tentang 3 orang yang terjebak dalam gua. Kenapa doanya dikabulkan? Karena satu di antara 3 orang yang terjebak di dalam gua, dia memamerkan ibadahnya kepada Allah berupa apa? Bakti kepada orang tua. Ya Allah, bukakan, geserkan batu yang menutupi gua ini. Bukankah aku dulu adalah anak yang bakti? Setiap aku pulang kerja, pasti aku membawa oleh-oleh susu buat ibu bapakku. Begitu datang, ibu bapakku sudah tidur. Aku pun berdiri di depan pintu, memegang susu, menunggu kapan ibu bapak bangun. Sementara anak-anakku nangis semalam suntuk, memeluk kakiku minta susu. Tidak aku beri. Begitu orang tuanya bangun, susunya diminum ibu bapaknya, sisanya baru diberikan kepada anak-anaknya yang masih kecil. Akhirnya kan batu yang menutupi gua bergeser. Berarti
Kalau bapak-bapak berdoa tidak dikabulkan, cek dulu pernah bakti tidak kepada orang tua. Baik. Kemudian saking agungnya orang tua sampai-sampai la yajzi waladun walidahu hatta yajidahu mamlukan fayu'tikahu. Mustahil anak bisa membalas kebaikan orang tua. Meskipun bapak ibu saya sudah saya berangkatkan haji 5 kali, umroh setahun 2 kali, rumah saya bangun, minta piknik ke Turki, ke Mesir, saya kabulkan. Ibu minta perhiasan seberat 10 kilo, saya belikan. Kenapa? Ya ngalamun kan nggak apa-apa. Bismillah. Tetap kata Rasulullah, nggak mungkin kebaikan anak bisa menyaingi kebaikan orang tua, kecuali si anak mendapatkan orang tua tertawan datang dan bisa membebaskan. Baru itu kebaikan yang bisa selevel dengan kebaikan orang tua kepada anak. Baik, kemudian baru beberapa kaidah kaitannya dengan bakti kepada orang tua. Yang pertama, birrul walidain itu murni muamalah, bukan ibadah. Jangan dimasukkan ke ranah ibadah, tapi masukkan ke ranah muamalah. Maksudnya, mau dia kafir atau muslim, pokoknya dia bapak saya, ibu saya. Sehingga Asma ketika Mekah ditaklukkan, berita Asma ikut datang ke kota Mekah, ibunya yang masih musyrik mendengar berita dan pengen ketemu dengan putrinya yang sudah 10 tahun tidak ketemu. Ya Rasulullah, ibu saya pengen ketemu. Wahya raghibatun afa asilu ummi, boleh tidak saya menemui ibuku? Naam sili ummaki, engkau harus temui ibumu supaya ibumu bisa melepas rasa rindu kepada anaknya. Jadi nggak ada hubungannya dia muslim atau kafir. Baik, kemudian bakti anak kepada orang tua, tentu ada ibu dan bapak, tentu porsi ibu lebih besar daripada diberikan kepada bapak, karena kalimatnya ibumu, ibumu, ibumu baru bapakmu. Jadi kalau nanti bapak-bapak hari raya Idul Fitri, orang tua pasti kan dikasih THR. Kalau bapaknya 1 juta, ibunya 3 juta, itu adil. Setuju ya Bu ya? Wah, ini materi yang saya tunggu-tunggu kata ibu-ibu ya. Jadi kebaikan anak kepada ibu harus lebih banyak, 3 kali lebih banyak dibanding kepada bapaknya. Kemudian yang ketiga, ketika Rasulullah menyebut durhaka kepada orang tua, ternyata ada satu kalimat diungkapkan dengan kata ukukul ummahat, durhaka kepada ibu. Tidak ada kalimat durhaka kepada bapak. Tafsirnya adalah durhaka anak kepada ibu dosanya lebih besar dibanding kalau dia durhaka kepada bapaknya. Berarti ini contoh betapa wanita diagungkan, diangkat derajatnya melebihi laki-laki. Nah, kemudian bakti anak kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup tidak usah dibahas. Meskipun saya cuplikan misalnya yas'alunaka mada yunfikun, mereka bertanya wahai Muhammad bagaimana cara berinfak, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini, katakan, jawab wahai Muhammad, mau berinfak nomor urut pertama orang tua, baru wal aqrabin, kaum
kerabat. Baru wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnis sabil, dan musafir yang kehabisan bekal. Jadi tidak usah mengadakan baksos kepada orang-orang miskin di pelosok kalau orang tua belum diberi. Tidak usah membelikan baju baru buat orang miskin kalau orang tuanya ternyata sudah 3 Idul Fitri belum pernah memakai baju baru. Bereskan orang tua terlebih dahulu. Nah, di sini berkaitan dengan bakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Ada beberapa hadis, diantaranya Rasulullah memberi jawaban kepada seorang sahabat yang menyampaikan, ibu bapak saya sudah meninggal dunia, bagaimana cara saya berbakti? Maka beliau menjawab, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima wasilatur rahimi allati la tusalu illa bihima. Doakan keduanya, mohonkan ampun untuk keduanya, tunaikan pesan-pesannya, dan silaturahim dengan orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kedua orang tua kita. Jadi mendoakan, memohonkan ampun. Kalau mendoakan berarti mendoakan supaya orang tua masuk surga. Memohonkan ampun berarti dosa-dosanya diampuni. Melaksanakan wasiat-wasiatnya dan silaturahim dengan kerabat-kerabat orang tua. Sementara di Sahih Muslim, seorang sahabat datang, ya Rasulullah, inna ummi uqtutilat nafsuha wa lam tusi wa adunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu 'alaiha. Ibu saya mati mendadak. Saya ingin bakti kepada orang tua. Sampai tidak pahala kepada ibu kalau saya berinfak atas nama ibu? Maka dijawab na'am. Jadi boleh 2 juta rupiah saya masukkan ke kotak infak. Ya Allah, ini sebagai wujud bakti saya kepada orang tua, berikan pahalanya kepada ibu bapak saya. Nah, bicara tentang bakti kepada orang tua, maka ada bakti terbaik. Riwayat dari Abdullah bin Umar, inna abarral birri an yasilar rajulu wudda abihi. Sebaik-baik bakti dari anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, kalau si anak memberi hadiah kepada orang-orang yang pernah dekat dengan orang tuanya. Jadi silahkan diingat-ingat. Dulu bapak saya CS-nya siapa? Teman dekatnya siapa? Soulmate-nya siapa? Besti, itu orang Masaran kok nyebut besti. Bolo kental. Oh, jangan besti, soulmate, ya soulmate. Siapa yang sangat dekat dengan orang tua? Temui, Mas, kelihatannya jenengan dulu sering ngobrol, begadang dengan bapak saya. Nih, terima duit. Nah, itu bakti terbaik dari seorang anak kepada orang tua. Ternyata Abdullah bin Umar keluar dari pasar, baru saja membeli sorban yang bagus. Dia naik keledai, begitu ketemu seorang Arabi, orang Arab kampung, dipanggil, sorban diberikan, si keledai diserahkan. Udah, kamu sekarang punya kendaraan. Akhirnya Abdullah bin Umar pulang jalan kaki. Kan temannya Abdullah bin Umar kan bingung. Aslahakallah, semoga Allah membuat kamu semakin soleh. Innahu la yafrahu bil yasir. Orang Arab kampung itu dikasih barang-barang second aja udah seneng. Kenapa kamu berikan sorban udah bagus, baru saja dibeli dari pasar, dan keledai yang merupakan kendaraanmu, kenapa engkau berikan? Innahu wudda abi. Dulu orang ini pernah dekat dengan bapakku. Nah, jadi bapak sedang naik NMAX. Wah, NMAX. Silahkan kalau ini gaya Yusuf Mansur kan begitu. Nah, kelihatannya bapak kan dulu kayaknya sudah PN. Wah, itu bagus itu.
Tapi ini gaya Yusuf Mansur. Iya. Lah ya makanya tanya Yusuf Mansur pernah nggak begitu? Punya apa? Udah sedekahkan. Punya mobil apa? Udah lepaskan, kan Yusuf Mansur. Baik, kita lanjutkan. Baru kita bahas tentang durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua ada yang durhaka tingkat paling rendah. Apa itu? Wala taqul lahuma uff. Jangan ucapkan kalimat uff. Kalau masaran ketika disuruh cek, mengeluarkan kata cek, itu saya yakin orang tua pasti marah, kecewa, tersinggung. Itu adalah durhaka kepada orang tua tingkat paling rendah. Kemudian Rasulullah juga menyebut la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah laknat orang yang suka mencaci orang tuanya. Ya Rasulullah, mana mungkin kami mencaci maki bapak dan ibu? Oh mungkin. Caranya apa? Kamu tengkar dengan orang lain. Kemudian orang tua musuhmu, kemudian kamu ejek, dia elek-elek. Orang itu pun tersinggung, akhirnya ganti menjelek-jelekan orang tua kita. Itulah yang disebut mencaci maki orang tuanya sendiri. Jadi meskipun bapak tengkar, orang tua rival kita jangan disebut-sebut, khawatir mereka akan menjelek-jelekan orang tua kita yang tidak ada sangkut pautnya dengan pertengkaran itu. Termasuk man idda'a ila ghairi abihi, menutupi nasab antara dia dengan orang tuanya. Dia hubungkan nasab dengan orang tua yang tidak ada andil melahirkan kita ke dunia. Fa alaihi la'natullahi al-mutatabi'ati ila yaumil qiyamah. Dia akan mendapatkan laknat terus menerus sampai datangnya hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, man ragiba an abihi fahuwa kafir. Dia siapa yang tidak suka kepada bapaknya dengan cara memutus nasab dengan bapaknya, maka dia termasuk kafir. Baik. Kemudian saking bahayanya durhaka kepada orang tua, ternyata Jibril pernah berdoa dan doa itu diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ragima anfu rajulin wajada abawaihi indal kibari falam yudkhilahu al jannah. Wahai Muhammad, aku berdoa semoga orang itu celaka, punya kesempatan bakti kepada orang tua, ternyata dia tidak berbakti hingga akhirnya dia terhalangi masuk surga. Akhirnya Rasulullah mengucapkan amin. Yang mendoakan malaikat Jibril, yang mengaminkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah cukup sekedar pembuka, pengantar kajian kita mengenai durhaka kepada orang tua. Mungkin ada pertanyaan atau saya tambah satu lagi. Biasanya ustadz-ustadz kalau bicara tentang durhaka itu suka menceritakan kisah Alqamah. Alqamah itu kan anak durhaka. Katanya udah kaya, ibunya datang, kemudian ditanya oleh istri Alqamah, kamu siapa? Aku ibunya Alqamah. Begitu Alqamah datang tidak mengakui, akhirnya kan ibunya marah hingga mendoakan jelek Alqamah. Kemudian Alqamah jatuh sakit, susah mati. Rasulullah beberapa kali melobi, tolong maafkan Alqamah biar dia cepat mati. Kata ibunya, tiada maaf buat Alqamah. Karena Rasulullah sudah mentok, akhirnya ya udah Bu, kalau ibu tidak mau memaafkan, Alqamah akan kami bakar biar cepat
mati. Kan tiba-tiba ibunya datang memaafkan hingga Alqamah pun meninggal dunia. Riwayat ini dianggap hadis mungkar dan tidak pernah terjadi, dan tidak ada ceritanya seorang Alqamah adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Alqamah itu ada di masa tabi'in, bukan di masa sahabat. Dan Alqamah bagian dari perawi hadis, dia soleh dari awal sampai akhir dan tidak pernah tercatat durhaka kepada orang tua. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya. Dengan syarat bukan korban. Korban kan udah selesai. Silakan ya. Kalau tadi diterangkan bahwa praktik pada orang tua ketika sudah meninggal agama yang namanya, nah terus sebaliknya, apakah ada durhaka kepada orang tua tapi orang tuanya sudah meninggal? Baik, ada tidak durhaka kepada orang tua kalau orang tua sudah meninggal dunia? Ya ada, dilihat dari hadis bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua. Apa itu? Doakan keduanya, laksanakan wasiat-wasiatnya. Ternyata pesan-pesan wasiat-wasiatnya tidak ditunaikan, itu durhaka jelas. Anak tidak mau mendoakan berarti durhaka. Itu contoh. Jadi menggunakan mafhum mukhalafah, logika terbalik. Bakti anak kepada orang tua saat wafat itu caranya seperti itu, kok tidak dilaksanakan, dia masuk kategori durhaka. Ada lagi yang lain di luar pembahasan? Silakan. Tentang bakti kepada orang tua. Suatu ketika itu ada orang yang sudah umroh. Ketika umroh itu di sana katanya mengumrohkan bapaknya atau ibunya yang sudah meninggal. Itu ada tuntunannya atau apa? Nah, kalau menghajikan iya, tapi kalau mengumrohkan udah mumet saya nyari dalil nggak ketemu. Kada ada. Kalau menghajikan jelas, haji kan hukumnya wajib, umroh kan tidak wajib. Di Bulughul Maram kan ada 3 hadis membadalkan haji orang lain. Di antaranya wanita dari suku Khos'am, riwayat dari Fadl bin Abbas. Ya Rasulullah, inna faridatal haji adrakat abi syaikhon kabiran la tathbutu ala rahilah. Perintah wajibnya haji datang saat bapak saya sudah sepuh dan sudah tidak mungkin duduk di atas onta. Boleh tidak saya menghajikan orang tua? Kan dipersilahkan untuk menghajikan orang tua dengan syarat si anak sudah haji terlebih dahulu. Kali kalau umrah tidak ada riwayatnya. Dan hari ini bisnis mengumrahkan orang tua tetangga itu semarak di Mekah. Maka kalau ada yang datang umrah itu berkeliaran orang-orang yang nawarkan, Pak, siapa yang mau diumrahkan satu orang harganya sekian. Itu sekarang sudah menjadi bisnis. Dan bapak-bapak juga harus waspada kalau ingin membadalkan haji orang tua, dibadalkan kepada kenalan kita di Mekah yang kenalannya juga cuma sekejap, kita juga belum tahu dia jujur atau tidak, karena banyak berita itu dijadikan ajang bisnis. Dia mencari sebanyak-banyaknya orang yang membadalkan haji. Akhirnya dapat 20 orang, satu orang 15 juta. Jadi dia haji menghajikan 20 orang. Ini kan gak masuk akal. Jadi lebih baik tidak usah. Bahkan saya termasuk yang tidak melaksanakan umroh berkali-kali. Kan biasanya ada orang umroh, begitu selesai pergi lagi ke Tan'im, pergi lagi ke Hudaybiyah, pergi lagi ke Ji'ronah, sholat 2 rakaat, pakai kain ihram, masuk lagi kota Mekah. Nanti kalau sudah keluar lagi nyari taksi, sampai akhirnya 4 hari. Saya tanya berapa kali umroh? 10 kali.
Yang ada adalah memperbanyak tawaf, bukan memperbanyak umroh. Karena hadis al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh yang pertama dilanjutkan umroh kedua itu akan menghapus dosa-dosa antara umroh pertama dan kedua. Tafsirnya apa? Umroh tahun ini begitu selesai pulang ke Masaran, 1 tahun kemudian dapat rezeki, berangkat umroh lagi. Nah, itu yang dimaksud umroh pertama dilanjutkan umroh yang selanjutnya. Baik. Berarti tidak ada, kalau saya pernah dengar di sana itu ada umroh wajib dan umroh sunnah. Artinya itu dalam satu perjalanan Ya. mereka melaksanakan umroh wajib katanya. Ya. Seperti Pak Ustadz tadi. Ya. Dan sebagainya. Yang pertama, umroh itu tidak wajib kecuali kalau nadar. Jadi tidak ada umroh wajib. Umroh itu hukum aslinya adalah sunnah. Yang mau umroh bareng saya silahkan. Saya Agustus insya Allah berangkat. Tapi lewat Bekasi, bukan lewat Masaran. Oh, silahkan Pak Sigit. Oh ya. Jadi intinya hadis-hadis tentang bakti itu murni kepada orang tua yang melahirkan kita. Kalau bakti kepada orang tua asuh itu harus pakai dalil lain. Jangan pakai pasal-pasal yang sudah saya bacakan tadi. Baik. Nah, berkenaan dengan bakti kepada orang tua di surat Maryam, Yahya dan Nabi Isa ditampilkan sebagai anak yang bakti. Kalau Isa berkata wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah tetapkan aku sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, dan aku bukan termasuk orang yang jahat, orang yang kasar, dan orang yang banyak berbuat maksiat. Maka orang kalau nalurinya bakti kepada orang tua, insya Allah perilakunya baik. Tapi kalau ada orang yang terjun di dunia maksiat, karakternya kasar, sedikit-sedikit ngajak ribut, sedikit-sedikit mukul, itu bisa dipastikan dia tidak akan bakti kepada orang tua. Karena Yahya dan Isa disebut bakti ditampilkan dengan Allah tetapkan aku orang yang berbakti kepada orang tuaku, dan aku bukan orang yang kasar dan banyak berbuat dosa. Baik, ada lagi yang lain di luar bakti? Ya, silakan Pak. Daripada orang tua berarti yang sudah meninggal dunia. Terus orang tua itu pada saat hidupnya boleh Islam, tapi mungkin bolong-bolong dalam sholat dan sebagainya. Dan ini apakah kita yang menentukan itu sudah ada? Jadi gini, seandainya pertanyaan ini dari bapak-bapak yang usianya sudah 80 tahun sekarang, berarti orang tuanya sudah meninggal dunia cukup lama. Mungkin meninggal dunianya juga tahun 70-an. Bisa Bapak bayangkan memori masa lalu tahun 80-an, Masaran itu seperti apa? Berapa jumlah wanita yang pakai kerudung? Kemudian berapa jumlah orang yang sholat berjamaah di Masjid An-Nur? An-Nur? Iya, tahun 80 setelah ini. Karena saya masih ingat Masjid An-Nur tempo dulu sholat subuh yang hadir cuma 8 orang. Formasinya itu terus. Tapi kalau sekarang kan Masya Allah.
Kalau dulu ada anak lahir itu kan sepasaran bayi. Kalau tidak bancaan G. Sekarang masih ada. Kelihatannya udah nggak ada. Diganti dengan akikoh. Berarti nikmat betul kita hidup hari ini, dakwah di mana akhirnya kita mengenal Islam. Beda dengan mbah-mbah kita dulu. Maka ketika mbah-mbah kita dulu sholatnya belum beres, saya hanya punya harapan, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan adab satu kaum sampai datangnya rasul yang menerangkan Islam kepada mereka. Ya kiai di masyarakat berapa orang? Dulu awal-awal di Masjid An-Nur, sampai saya meninggalkan An-Nur karena merantau menuntut ilmu sampai ke Bekasi, dulu saya masih ingat di An-Nur itu tidak ada majelis taklim kecuali malam Sabtu. Pak Sardi apa baca Quran ya? Ya, karena saya biasa yang bawa minuman itu pada Isya. Ya cuma itu aja, nggak ada kajian-kajian seperti hari ini. Maka orang tua kita yang sudah meninggal dunia tetap kita doakan. Baik. Ada lagi di luar bakti. Monggo Pak. Kalau kita berdoa untuk orang tua, itu apakah termasuk orang tua mertua? Oh ya. Jawabannya simpel. Kalau wanita itu kita cintai sehingga kita jadikan sebagai istri, cintai orang tuanya. Intinya begitu. Kemudian saya kan sebulan sekali ketika bapak ibu saya masih hidup, sebulan sekali mudik ke Tasik. Istri saya yang belanja menentukan oleh-oleh untuk ibu bapak saya. Saya tidak pernah sembunyi-sembunyi. Duit berapa yang akan saya berikan kepada ibu bapak saya, istri saya sudah memberikan jatah. Kan ada orang yang kalau mau memberi kepada orang tua itu kan sembunyi-sembunyi. Jangan sampai ketahuan istri. Nah, suami istri kalau masih seperti ini berarti ada something wrong. Understand? Yes. Yeah. Saya oleh-oleh untuk bapak ibu saya itu saya belanja dengan istri tahu hobi bapak saya apa, makanannya, minumannya, madunya harus berapa botol, itu sudah tahu. Jadi intinya kalau wanita itu kita cintai sehingga dia menjadi pendamping hidup kita, maka cintai kedua orang tuanya. Sama dengan untuk oleh-oleh untuk ibu mertua saya yang mencari, saya yang menentukan duitnya berapa. Bahkan istri saya kadang-kadang duitnya sekian, kalau saya tambah itu kurang. Harusnya begitu. Baik, ada lagi di luar bakti? Sudah adzan ya? Atau bertanya dulu nanti saya jawab setelah adzan? Sudah, tidak ada pertanyaan. Monggo Pak. Selain kita mendoakan orang yang sudah meninggal, apakah kita itu salah membanggakan orang tua kita? Mungkin kita ya dapat teman itu. Oh, membanggakan. Oh ya. Selain pertanyaan membanggakan orang tua ada? Ya? Oh, ya Yasin yang benar Pak, bukan Yasinan. Tahlil yang benar. Ya baik, cukup ya Pak ya. Baik, silakan, ini sudah masuk adzan Isya.
Baik, kita lanjutkan. Apa hukum membangga-banggakan orang tua? Membangga-banggakan orang tua ada dua kemungkinan. Satu, membangga-banggakan orang tua untuk menunjukkan kesombongan, dan ini tidak boleh. Tapi kalau membanggakan orang tua karena merasa orang tua punya jasa besar, itu boleh. Untuk yang pertama, membanggakan orang tua tapi atas dasar kesombongan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Arbaun fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahun." 4 kelakuan jahiliyah umatku masih terhinggapi dengan kelakuan ini. 1. Al-fakhru bil ahsab, membangga-banggakan leluhur. Wa ta'nu fin nasab, mencela nasab. Dasar anak hitam, itu kan anak haram. Kan sering. Padahal dia lahir dari hasil perzinahan, itu kesalahan orang tua. Bayi kan tidak salah. Wal istisqa'u bin nujum, menisbatkan hujan kepada
ramalan-ramalan termasuk dengan bulan-bulan tertentu. Kenapa hujan? Ya jelas ini Januari, namanya juga hujan sehari-hari. Wan niyahatu 'alal mayyit, dan menjerit-jerit ketika ada kematian. Nah, untuk pertama tadi al-fakhru bil ahsab, membangga-banggakan leluhur. Contohnya apa? Ketika ditanya dia kaya, hada mali warastuhu an abai. Oh jelas saya kaya. Siapa dulu bapak saya? Bapak saya kan kaya raya. Jadi dia membangga-banggakan orang tua. Nah ini yang nggak boleh. Tapi kalau membangga-banggakan orang tua, bapak saya itu pekerja keras, bapak saya itu orangnya penyabar, bapak saya orangnya tenang, tekun, bertanggung jawab, untuk menunjukkan kesan dia terhadap orang tua yang pernah mendidik dirinya, itu boleh. Nah sekarang yasinan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kalau ingin paham, berarti pahami surat Yasin. Di Bekasi saya sudah selesai mengkaji tafsir surat Yasin, karena saya ingin jamaah yang biasa membaca surat Yasin paham isinya. Sebenarnya surat Yasin itu ayat-ayat yang ada di surat Yasin, bertebaran ayat berbicara tentang kematian. Jadi identik dengan kematian itu ada di surat Yasin. Meskipun menggunakan bahasa-bahasa perumpamaan. Contoh misalnya, wal qamara qaddarnahu manazila. Lanjutannya nggak pernah yasinan toh Pak? Oh nggak pernah yasinan ini. Kocur. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Hidup manusia itu ibarat bulan. Terbit pertama kali kan kecil, bulan sabit, membesar sampai bulan purnama penuh. Habis itu apa? Mengecil, lep, sebelum lep bentuknya seperti pisang yang ada di tandan. Kan kita seperti itu, lahir ceprot kecil, membesar begitu remaja, kuat, kokoh, hebat, seperti bulan purnama. Begitu sudah menikah, sudah mulai berkurang, sering sakit-sakit, dan akhirnya lep, sebelum lep kecil, akhirnya meninggal dunia, tidak ada lagi, sebagaimana bulan pun tenggelam. Itu contoh surat Yasin berbicara tentang kematian. Nah sekarang surat Yasin untuk orang mati, berarti baca surat Yasin sampai lengkap. Di situ ada ayat wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambagilah. Lanjutannya, in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Kami Allah tidak pernah mengajarkan kepada Muhammad syair, karena tidak pantas bagi Muhammad bersyair. Yang diajarkan oleh Allah kepada beliau satu zikir, dua Quran yang jelas. Untuk siapa Quran itu? Liyungdzira man kana hayyan, untuk memberi peringatan kepada orang hidup. Jadi Yasin bukan untuk mayit, untuk orang yang hidup. Jadi silakan Bapak baca surat Yasin. Buat siapa? Bukan buat orang tua yang sudah dikubur, buat saya, karena surat Yasin isinya banyak berbicara tentang kematian. Satu penanya terakhir, alhamdulillah tidak ada. Selesai. Kenapa? Kan memang tidak ada. Oh masih 3 menit itu. Ya silahkan. Dalam istilah Jawa itu ada perkataan mikul dhuwur mendem jero. Apakah termasuk bentuk apa sih mikul dhuwur mendem jero? Ini harus diterangkan dulu, saya nggak paham.
Intinya apa intinya? Intinya itu kan mengangkat nama baik derajat orang tua dan juga mendem jero itu mengubur kejelekan orang tua. Oh itu bagus. Ya udah bagus. Apa mendem jero mikul dhuwur. Tafsirnya apa tadi? Mikul dhuwur. Mikul dhuwur artinya apa? Menjaga nama baik orang tua. Ya. Terus? Mendem jero untuk mengubur atau kejelekan orang tua. Oh ya. Ya intinya yang jelas mengubur kejelekan orang tua secara umum. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang gemar menutupi aib saudara sesama muslim, Allah akan tutupi aib-aibnya pada hari kiamat. Bagi kita, siapa yang paling tinggi dengan sesama muslim? Ya bapak dan ibu kita. Maka aib-aib orang tua harus kita tutupi. Mikul dhuwur apa tadi? Enggak, tafsirnya menjunjung tinggi nama baik orang tua. Ya seperti begini. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, dia berangkat dari Madinah untuk perang Badar. Dia bersumpah perang Badar meletus, semua orang kafir akan aku bunuh kecuali bapakku. Betul bapakku kafir, tapi kan dia yang melahirkan aku. Tapi bapaknya ngasah pedang berangkat dari Mekah, perang Badar meletus, semua orang beriman akan aku bunuh dan yang harus pertama kali terbunuh anakku. Nah itu kan luar biasa kan. Maka begitu perang Badar meletus, kejar-kejaran anak dan bapak. Bapaknya pengen membunuh anaknya, dia tetap bapakku, jangan sampai bapakku mati lewat tanganku. Meskipun ilham turun, ini situasi perang. Akhirnya dia balik badan, dia hadapi bapaknya, kepala bapaknya melayang. Turun surat Al-Mujadalah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Wahai Muhammad, tidak engkau dapatkan orang beriman masih menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun dia bapaknya, anaknya, saudaranya. Orang yang tegas seperti itu tertulis di dalam hatinya ada iman. Nah, ayat ini memuji Abu Ubaidah. Tapi tolong ayat ini jangan diterapkan di situasi masaran. Wah bapaknya dikerengi, gak bisa. Loh bapak saya kan kafir. Iya kafir, tapi ayat ini situasi perang. Itulah kadang-kadang anak-anak muda senangnya yang keras-keras tapi tidak terkendali. Anak-anak muda itu kan ayat-ayat yang keras senang-senang. Akhirnya muncul orang yang radikal. Silahkan radikal tapi terkendali. Maka kita bisa keras di situasi yang harusnya keras, kita juga bisa lembut di situasi memang kita harus lembut. Seperti saya ada yang berkomentar, kok tidak ngisinya keras-keras lah, mana yang harus dikerasi, orangnya udah baik-baik begini, nggak usah dikerasi. Kecuali dalam situasi tertentu saya berani mengatakan ini kafir, ini dolim, ini neraka, ini sesat. Baik, insya Allah cukup. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di dosa yang lain, dosa besar yang lain. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.